Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara. Bertemu kembali dengan saya Bejana ya, dalam rangka pelayanan HDM, Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saya masih boleh terus melayani ini meski lewat online ya, lewat YouTube seperti ini. Saudara-saudara, mulai hari ini saya akan menyampaikan mengenai cara ya pelayanan kesembuhan ini. Ya, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dalam Alkitab ini kan banyak caranya. Ya, banyak. Tidak hanya satu dua, tapi banyak, saudara. Ya, baik yang tercatat, ada yang belum tercatat loh, saudara ya. Yang Tuhan perintahkan secara langsung pakai cara, juga ada sarana yang ada. Saya akan menyampaikan satu demi satu, saudara. Ya, tentu terus ya, sepanjang Tuhan masih berkenan. Ya, ini saya menyampaikan bukan berdasarkan hanya teori yang ada di ini, tapi betul-betul saudara ya, hidup ya, hidup, dihidupkan oleh Roh Kudus, saudara. Tapi saya beritahu kepada saudara-saudara, dalam pelayanan kesembuhan ini, saudara, itu tidak cukup cara saja, saudara, tapi ada hal yang penting, sangat penting ya. Ada 3 hal yang perlu kita cermati, saudara, di dalam pelayanan kesembuhan ini, yaitu mengenai iman, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. 3 hal ini tidak bisa lepas dari pelayanan kesembuhan ini, saudara ya. Banyak cara ya, tapi 3 hal itu tidak boleh lepas. Mau carana, mau cara, mau pakai sarana apa, saudara-saudara ya. Nah, kalau saya sekarang kan ada sarananya, saudara, yaitu minyak. Ya, tentu saudara sudah mengerti, sudah seringkali saya beritahu kenapa saya harus menggunakan minyak. Bukan kehendak saya sendiri loh, saudara ya. Kalau kehendak sendiri nggak jadi, saudara. Ya, kita nggak bisa pelayanan semacam ini meniru-niru, mencontoh-contoh orang lain, tetapi harus datang dari firman Tuhan. Maka itu dalam pelayanan saya ini, bingkai besarnya tetap temanya adalah firman, doa, dan pengurapan. Tapi saya mau menyampaikan, saudara, mengenai begitu banyak cara yang tercatat di Alkitab ini, dan itu saya lewati, saudara ya, hampir 20 tahun ini terus ya. Nah, ini, saudara, saya akan menyampaikan kepada saudara ya, di dalam Injil Matius, saudara ya. Kita lihat ada itu yang saya sampaikan ini benar-benar terjadi, saudara ya. Terjadi, ada ya, ada ya, sama, cuma kan kasusnya beda gitu loh ya. Cuma intisarinya kan sama. Saya mau menyampaikan di dalam Injil Matius pasal 8 ya, pasal 8 di ayat 5 sampai 13.
Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kalau di sana itu judulnya kan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Tetapi saudara-saudara, saya mau beri tema sendiri dalam pelayanan saya ini. Tema saya adalah seperti iman perwira di Kapernaum. Ya, seperti iman perwira di Kapernaum. Saya baca saudara ya, Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Berkata begini saudara, ini ada satu peristiwa ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Tuhan Yesus, dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Ya, ini perwira di Kapernaum ini datang kepada Yesus karena ada seorang hambanya yang sakit, saudara. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, ini di ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Loh saudara, ini ada satu cerita peristiwa seperti ini saudara. Ya, iman yang luar biasa. Ya, itu padahal Tuhan Yesus sendiri yang memberi tanggapan saudara. Dia tidak pernah melihat iman yang seperti ini di Israel, kan begitu saudara. Ya, kalau saudara membaca ayat 11 dan 12, tentu saudara akan bertanya-tanya mengenai anak-anak kerajaan itu saudara. Ya, yang akan dicampakkan, jadi sebenarnya siapa saudara? Anak-anak kerajaan itu saudara. Ya, ini ya menurut saya ya mereka yang tidak percaya saudara. Ya, kita butuh iman loh saudara ya. Di sini kita butuh iman. Ya, pelayanan ini butuh iman. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya, maka itu saya berikan seperti iman perwira di Kapernaum. Kalau saudara membayangkan ini kan coba, kalau mereka ingin entah, ini kalau disebut hambanya ya, hamba dari perwira itu, tapi mungkin dari keluarga kita ada yang sakit, kita minta doa saudara. Ya kebanyakan, apalagi kalau sudah sekota ya saudara, dalam kota ya, luar kota saja kadang-kadang diminta datang saudara. Ya datang. Ini perwira Kapernaum ini tidak seperti itu saudara. Ya, ketika dia menyampaikan Tuhan Yesus sudah kepingin datang saudara. Ya, tapi kan
tidak perlu datang. Dia menceritakan tentang dirinya. Nah, ini mengherankan sekali, saudara. Sepatah kata saja katakan, aku percaya, hambaku akan sembuh. Nah, ini loh yang mengherankan Tuhan Yesus. Iman seperti ini, saudara. Ya, waktu pandemi itu kan orang nggak bisa datang, saudara. Itu minta doa, ya berdoa dari rumah. Doa dari rumah, saudara, nggak bisa. Nah ini, saudara, yang ini kan depan akan terus terjadi loh, saudara. Ya, ke depan akan terus terjadi. Ya. Jadi kita harus benar-benar mampu enggak memiliki iman seperti ini, saudara. Dan apakah ini terjadi? Saudara-saudara, saya banyak begitu melayani, saudara ya. Ini peristiwa ini saya mau sampaikan jauh sebelum pandemi, saudara. Ya, dulu di gereja kan ada gereja saya ini ya, Salmasi Pringgading. Setiap pagi kan ada doa pagi, saudara. Terutama kalau hari Sabtu itu rame, saudara. Ratusan yang datang. Ya, orang masih ingat lah. Banyak. Khususnya hari Sabtu. Ya, saya datang, saudara. Saya kalau datang, ya masih beberapa orang saja saya kasih ya, kalau datang pagi-pagi sekali datang ke gereja. Saya duduk di bangku kedua. Saya duduk, tiba-tiba saudara-saudara, ada satu ibu, lansia dia, saya tidak kenal dia, saudara. Ya, saya tidak kenal dia menghampiri saya. Dia menyapa saya, dan dia menyampaikan permintaan, mendoakan anaknya yang sakit, saudara. Sudah lama terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, saudara-saudara ya, tidak di rumah sakit, saudara, tapi di rumah. Ya, saya belum tanya apa-apa, ibu ini lansia ini sudah mengatakan, Bapak tidak perlu datang ke rumah saya. Doakan saja Pak dari sini. Saya percaya. Cuma itu saja. Kaget saya, saudara. Lalu saya teringatlah peristiwa hamba. Teringatlah saya peristiwa seorang hamba dari perwira Kapernaum sakit. Dia juga datang kepada Tuhan Yesus, minta disembuhkan hambanya, tapi dia katakan tidak perlu datang Tuhan ke rumah. Katakan sepatah kata saja. Nah ini nyaris sama, saudara. Ya, saya tidak kenal dia, saya tidak tahu rumahnya di mana, tapi dia orang Semarang kan, tidak di luar kota. Dan itu tidak pandemi loh, saudara. Iya. Ya. Iman, ya, seperti iman perwira di Kapernaum. Ibu ini memiliki iman seperti itu, saudara. Ya, saya doakan, saudara. Ini ada, sudah terjadi loh. Ya, ini yang jelas-jelas pada waktu itu saya lewati apa yang terjadi di dalam Alkitab ini. Bapak tidak perlu ke rumah saya. Bapak doakan saja dari sini. Saya percaya. Nah, saudara-saudara, doa, ada iman, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus bekerja, saudara. Ya, sehingga dikatakan iman sebesar ini tidak ada. Ya, Tuhan mengatakan itu kepada perwira, untuk perwira di Kapernaum ini. Ini
Kalau saudara baca ayat 10 kan begini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini. Loh, sebesar berapa saudara? Biji sawi, kan ada besar apa sebesar kelapa. Ya saudara-saudara, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa saudara. Kita diajarkan oleh firman Tuhan, saudara, untuk memiliki iman yang semacam ini. Pada hari-hari ini terlebih, saudara-saudara. Saya sudah mengajarkan, oleh Roh Kudus diajarkan, saudara, mengenai seperti ini, saudara-saudara. Ya, belajar terus, saudara. Saya terus belajar. Melalui pelayanan ini, kita makin mengenal siapa Dia. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Siapa Roh Kudus yang mampu mengatasi segala hal? Bapak tidak perlu ke rumah saya. Bapak berdoa saja dari sini. Saya percaya. Oh haleluya. Mampukah saudara memiliki iman seperti itu? Tidak harus minta pendoa, harus datang ke rumah ketika mereka ingin apa saja, ingin didoakan, mau sakit, mau masalah apa saja. Mampukah? Dan ini pernah terjadi, saudara-saudara. Bukan saja di Alkitab ini tercatat ini. Mungkin kata-kata ini satu-satunya loh, saudara ya. Ya. Tuhan mengatakan itu kepada perwira di Kapernaum. Saudara membaca ayat juga di Injil Lukas, Yohanes, ya, ada. Yang saya dan ibu ini mengatakan, Bapak tidak perlu ke rumah saya. Bapak doakan dari sini. Ya dari gereja itu, saudara. Ya sendirian itu. Pada pagi hari Sabtu itu. Saya percaya. Ya percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada doa. Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus berhembus. Mengalir. Sama sekarang saudara. Saya ada di sini. Sekarang saudara ada yang sakit. Atau apa? Di rumah mendengarkan YouTube saya ini, saya berkata seperti ini, saya minta doa Pak, ayo imanmu gerakkan, saya percaya, Bapak tidak perlu ke rumah saya, Bapak tidak perlu datang, tapi berdoalah. Saya berdoa terus saudara. Tiga saudara, iman saudara bagaimana? Ya, pelayanan ini tidak bisa lepas dari iman. Iman Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dari tempat ini saya berdoa, saudara-saudara, bagi yang sakit, ya, bagi ekonominya, kesehatan, ekonomi, keluarga, saya berdoa terus. Setiap YouTube saya ada doa tentang 3 hal dan banyak macam pergumulan saudara. Tapi saudara pegang ini. Milikilah seperti iman perwira di Kapernaum. Atau milikilah iman seperti ibu itu yang ketemu dengan saya. Bapak tidak perlu ke rumah saya. Itu bukan waktu-waktu pandemi sudah jauh. Tapi ibu ini tahu persis. Dia percaya yang bekerja itu bukan saya. Roh Kudus bekerja lewat doa saya. Dan iman ibu ini mengerjakan apa yang dia butuhkan. Oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berhembus saudara, pada saat ini ketika saudara mendengar YouTube saya,
Apapun masalahmu saudara-saudara. Sekarang saya menggunakan sarana memang, saya sudah katakan, bukan karena sarananya, tapi karena kuasa Dia yang bekerja atas sarana itu lewat minyak. Lewat minyak, saudara-saudara. Minyak ini sudah dikuduskan. Tapi kalau ada minyakmu yang belum dikuduskan sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak itu dikuduskan sekarang ini. Kudus. Supaya Roh Kudus yang bekerja. Dan mendatangkan keajaiban, mujizat, kesembuhan, berkat ekonomi, berkat keluarga rumah tangga. Mari, urapkan dulu saudara. Ya, urapkan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan. Saudara di rumah bisa mengurapkan semua. Semuanya boleh. Oh Bapa yang di surga, ada iman di Alkitab yang sedang kita baca Tuhan. Iman seperti iman perwira di Kapernaum. Demikian juga ibu yang pernah datang kepada saya waktu di persekutuan doa di gereja Sabtu pagi itu. Bapak tidak perlu datang ke rumah saya, tapi saya percaya berdoa di sini. Oh haleluya. Sekarang rembuslah Roh Kudus dari tempat ini, engkau bekerja melawat iman-iman seperti itu. Kalau ada yang sakit-sakitnya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitnya. Kalau mereka menderita, ada pergumulan dalam keluarga, rumah tangganya dipersatukan dalam nama Tuhan. Imannya mengerjakan. Kalau ada yang ekonominya sekarang lagi masalah, drop, engkau memberkati dengan cara yang ajaib. Kerjakan imannya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatanmu diberkati. Ekonomimu diberkati. Rumah tanggamu diberkati. Terima kasih Bapak. Kemuliaan hormat bagi namamu. Engkau bekerja melampaui batas. Rohmu bekerja. Saya di sini Tuhan. Sama dengan saat itu. Perwira tidak perlu Tuhan datang ke rumahnya. Dan hambanya yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan saya percaya anak dari ibu yang datang ke saya waktu itu, Tuhan juga sudah sembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sekarang terjadilah seperti apa yang sudah kusampaikan. Semua terjadi oleh karena Dia. Ada nama yang ajaib, ada Roh yang Maha Kudus, bekerja tanpa batas, ada iman yang dibutuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Jadilah kehendak-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pulih, sembuh, hidup rukun sentosa. Ekonomimu diberkati, caranya ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, saudara. Sampai berjumpa kembali ya dengan saya Bejana ya. Amin.